Namaku Aldi, mahasiswa tingkat akhir. Dan entah sejak kapan hidupku terjebak dalam pola yang berulang. Keseharianku hanya bermain game, dan game. Dunia virtual jadi pelarian, tempat di mana aku merasa berdaya, berbeda dengan kenyataan yang seringkali membingungkan dan terlalu sunyi. Aku dulu percaya hidup nggak perlu rumit, asal bisa tertawa, asal nggak menyusahkan orang lain, itu udah cukup. Tapi semakin waktu berjalan, aku mulai bertanya-tanya, benarkah cukup hanya dengan merasa nyaman? Atau jangan-jangan kenyamanan itu sendiri adalah bentuk lain dari pelarian? Inilah aku, orang yang pernah mengira kesenangan adalah tujuan, dan pelarian adalah kebebasan. Dahulu, aku hidup dalam dunia virtual, berlari dari kenyataan, memburu kemenangan yang semu di layar kecil. Game demi game kulahap tanpa jeda, seakan dunia bisa kutaklukkan dengan jari, bukan dengan akal ataupun kerja. Kini, aku menjadi seorang pemulung, mengumpulkan botol plastik di bawah terik matahari, menyusuri jalan dengan kantong lusuh dan tubuh yang letih. Bukan karena aku bodoh, tapi karena dulu aku menolak menjadi bijak. Kini, aku lelah dengan semuanya. Rasa penyesalan ini bertumpuk, menyesakkan dada seperti karung yang penuh di punggungku. Dulu, aku pikir hidup akan memaafkan siapa saja yang berjalan seenaknya. Aku percaya bahwa waktu bisa ditunda, bahwa tanggung jawab bisa ditunda, dan masa depan akan datang dengan sendirinya, meski aku tak benar-benar bersiap menyambutnya. Kini, setiap hari terasa berat, bukan hanya karena tubuhku lelah, tapi karena pikiranku terus dihantui oleh kata seandainya. Seandainya dulu aku mau belajar, seandainya dulu aku mau buka buku, seandainya waktu gameku kukurangi. Hingga suatu saat, aku menemukan sebuah buku di pantai. Terdengar lucu bukan? Tapi aku benar-benar menemukannya, tergeletak di antara pasir dan sampah, seperti sesuatu yang tak sengaja dibuang, atau mungkin sengaja dipertemukan denganku. Buku adalah benda yang dulu paling aku hindari, yang dulu kupandang sebagai beban, kini justru memingkat perhatianku. Aku berjalan di sana, di bawah langit biru dan mulai membacanya. Halaman demi halaman, aku tenggelam, bukan karena aku pandai membaca, tapi karena isi buku begitu sederhana dan menyentuh tentang hidup. Saat ini, aku sangat berharap, seandainya waktu dapat diulang, aku pasti akan lebih rajin baca buku. Dalam mimpi itu, aku melihat diriku di masa depan. Seseorang yang dipenuhi dengan rasa penyesalan. Seandainya aku rajin baca buku, masa depanku pasti berbeda. Sekarang aku paham, literasi bukan sekedar membaca buku. Literasi merupakan cara kita memahami dunia. Ia adalah jendela untuk memahami diri kita sendiri, dan kompas untuk menavigasi kehidupan kita. Sekarang, semuanya berubah. Dari penyesalan, aku mulai belajar. Pelan-pelan aku membangun diriku kembali. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Kini, aku adalah versi baru dari diriku. Lebih sadar, lebih siap, dan tak ingin menyanyiakan waktu lagi. Karena perubahan dimulai dari kesadaran dan bertumbuh lewat tindakan.
Dunia ini penuh dengan misteri. Selalu ada keajaiban bagi mereka yang mau berubah. Karena itu, persiapkan dirimu untuk hari esok. Salah satu cara yang terbaik ialah lewat literasi. Literasi bukan sekedar membaca, tapi memahami diri, memahami orang lain, bahkan dunia di sekitar kita. Dengan literasi, kita belajar berpikir jernih, bersikap bijak, dan bergerak maju. Karena masa depan milik mereka yang terus belajar.